Latar belakang dari materi kami adalah obat tradisional ialah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional Indonesia atau obat asli Indonesia yang lebih dikenal dengan nama jamu, umumnya campuran obat herbal yaitu obat yang berasal dari tanaman. Bagian tanaman yang digunakan dapat berupa akar, batang, daun, umbi, atau mungkin keseluruhan dari bagian tanaman itu sendiri. Sejak tahun 2004, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengklasifikasikan obat tradisional menjadi 3 kategori. Untuk obat yang pertama adalah jamu, kemudian ada OHT atau obat herbal terstandar, dan ketiga adalah fitofarmaka. Selanjutnya definisi dari fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat herbal yang sudah terbukti secara ilmiah berguna untuk menyembuhkan penyakit atau meredakan gejala dan dibuat dengan standar khusus yang telah terbukti keamanannya. Bisa dikatakan fitofarmaka ini adalah level tertinggi dari obat tradisional yang sudah mendapatkan sertifikat layak edar dan layak guna oleh BPOM. Mengacu pada surat keputusan BPOM, fitofarmaka adalah obat bahan alam yang keamanan dan khasiatnya sudah dibuktikan secara ilmiah. Lalu, ruang lingkup dari fitofarmaka adalah yang pertama, bahan baku yang telah tersedia di alam. Yang kedua adalah telah terbukti secara praklinis dan klinis. Dan ketiga adalah produk yang dihasilkan adalah produk yang telah distandarisasi. Selanjutnya, pembuatan fitofarmaka menerapkan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ada beberapa bentuk sediaan fitofarmaka. Yang pertama adalah tablet. Bahan bakunya berupa serbuk simplicia, sediaan galenik atau campurannya. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu Nodiar. Cara pembuatan dan evaluasi tablet. Cara pembuatan sediaan tablet ada 5 tahap. Yang pertama itu pencampuran obat dan ekspien. Yang kedua pencampuran obat dengan campuran serbuk. Yang ketiga penyaringan kasar massa yang basah dengan menggunakan ayakan nomor MES 6/8. Yang keempat pengeringan granul yang basah atau lembab pada suhu 50-60 derajat. Yang kelima penyaringan granul yang kering dengan dilewatkan di ayakan nomor MES 12-20 ditambah bahan lubrikan dan dicetak. Evaluasi tablet ada 6. Yang pertama uji keseragaman bobot, yang kedua uji kerapuan tablet, yang ketiga uji keseragaman ukuran tablet, yang keempat uji kekerasan tablet, yang kelima uji waktu hancur, dan yang terakhir uji disolusi tablet. Bentuk yang kedua yaitu kapsul dengan bahan bakunya terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan. Cangkang kapsul biasanya terbuat dari campuran gelatin, gula dan air. Warnanya jernih atau dengan tambahan warna yang sesuai dan pada dasarnya tidak memiliki rasa. Contoh sediaan kapsul yang beredar di pasaran yaitu Tensigar. Cara pembuatan dan evaluasi kapsul. Cara pembuatan yang pertama penimbangan. Setelah itu terbagi 2 tahap yaitu direct filling dan granulasi. Pada tahap direct filling langsung dilakukan pengayakan, kemudian langsung pencampuran. Sedangkan pada granulasi melakukan beberapa tahap yaitu pencampuran, granulasi, pengayakan 1, pengeringan, pengayakan, kemudian pencampuran. Setelah pencampuran dilakukan pengisian, polishing, pengemasan primer dan pengemasan sekunder dan jadilah obat jadi. Setelah itu evaluasi kapsul ada 5. Yang pertama uji keseragaman bobot, yang kedua uji waktu hancur, yang ketiga uji keseragaman sediaan, yang keempat uji disolusi, dan yang kelima uji keseragaman kandungan. Bentuk sediaan yang selanjutnya adalah cairan obat dalam. Bahan bakunya berasal dari serbuk simplicia atau sediaan galenik dan digunakan sebagai obat dalam. Ini adalah contoh obat yang beredar di pasaran, ada stimulus sirup. Selanjutnya cara pembuatan dan evaluasi cairan dalam. Yang pertama melarutkan gula dengan air dalam panci berlapis, lalu menambahkan natrium benzoat. Setelah hangat, menambahkan asam sitrat, lalu menambahkan CNC yang sudah dilarutkan dengan air panas. Setelah dingin, menambahkan esens coklat,
lalu menyaring larutan sirup dan memasukkannya pada botol. Setelah dimasukkan ke dalam botol, maka dilakukan uji evaluasi sirup. Yang pertama, uji organoleptis, uji homogenitas, uji kejernihan, uji pH, uji bobot jenis, uji viskositas, dan uji volume terpindahkan dan hedonitas. Selanjutnya adalah pengujian mutu obat fitofarmaka. Yang pertama itu ada uji praklinis yang terdiri dari uji toksisitas. Uji toksisitas dibagi menjadi uji toksisitas akut, subkronik, kronik, dan uji toksisitas khusus yang meliputi uji teratogenisitas, mutagenisitas, dan karsinogenisitas. Selanjutnya itu uji efektivitas. Tahap uji preklinis merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Hasil dari uji ini diperoleh informasi tentang efek farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik untuk memprediksi efek pada manusia, dan toksisitas untuk melihat keamanannya. Kemudian pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi secara in vitro, dan pengujian pada hewan secara in vivo. Selanjutnya itu ada uji klinis. Tahap uji klinis obat tradisional dilakukan pada manusia untuk dapat menjadi fitofarmaka dengan dibuktikan khasiat dan keamanannya. Uji klinis pada manusia hanya dapat dilakukan apabila obat tradisional, obat herbal tersebut telah terbukti aman dan berkhasiat pada uji preklinis. Pada uji klinis obat tradisional, prinsip etika uji klinis harus dipenuhi. Standarisasi sediaan merupakan hal yang penting untuk dapat menimbulkan efek yang terulangkan. Kemasan pada fitofarmaka. Yang pertama itu terdapat logo fitofarmaka di sebelah kanan. Kemudian nama dagang Stimono di tengah-tengah. Terdapat logo uji klinis, kemudian ukuran, isi, dan bentuk sediaan, nama pabrik. Kemudian di bagian belakang kemasan yang terdapat Selanjutnya kemasan pada fitofarmaka. Yang pertama itu terdapat logo fitofarmaka, kemudian nama dagang, logo uji klinis, ukuran, isi, dan bentuk sediaan, nama pabrik. Kemudian di belakang kemasan itu terdapat kandungan, dosis, kontraindikasi, nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi. Selanjutnya, wadah kemasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer adalah lapisan pertama yang membungkus produksi atau bisa sebagai wadah kemasan yang bertujuan untuk menahan goresan dan air. Contoh kemasan primer itu kemasan strip atau blister, atau kemasan yang berbentuk gelas atau kemasan plastik. Kemudian kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang ada di luar kemasan utama dan berfungsi untuk melindungi produk dari dunia luar. Contoh kemasan sekunder itu karton obat. Selanjutnya kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang digunakan untuk mengemas produk setelah dibungkus menggunakan kemasan primer dan sekunder. Biasanya jenis kemasan ini dipakai untuk melindungi produk dalam perjalanan. Contohnya itu kontainer dan kotak karton. Selanjutnya penandaan pada logo fitofarmaka. Di samping sebelah kiri itu terdapat logo fitofarmaka. Kemudian penandaannya itu yang pertama, fitofarmaka harus mencantumkan logo dan tulisan fitofarmaka. Yang kedua, logo berupa jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus brosur. Yang ketiga, logo atau jari-jari daun dalam lingkaran dicetak dengan warna hijau di atas dasar putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Yang keempat, tulisan fitofarmaka harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan fitofarmaka. Jadi ini merupakan alur registrasi obat fitofarmaka pada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu produk fitofarmaka, yaitu sediaan sirup Stimono. Nomor registrasi POM FF 152600631. FF menunjukkan sediaan fitofarmaka Tigit 1-2 tahun mulai pendaftaran pada Depkes RI. Angka 15 berarti menunjukkan tahun 2015.
Digit ketiga, bentuk perusahaan, industri obat tradisional. Digit keempat, bentuk sediaan, cairan. Digit kelima sampai 8 menunjukkan nomor urut jenis produk terdaftar 0063. Produk memiliki nomor urut 0063 yang terdaftar dari pabrik. Digit ke-9, jenis atau macam sediaan, volume 100 ml. Dari hasil materi kami dapat disimpulkan bahwa fitofarmaka adalah klasifikasi obat tradisional yang khasiatnya sudah terbukti secara ilmiah. Bisa dikatakan fitofarmaka ini level tertinggi dari obat tradisional yang sudah mendapat sertifikasi layak edar dan layak guna oleh BPOM. Bentuk sediaan fitofarmaka yang beredar di pasaran yaitu kapsul, tablet, dan obat cairan dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih